Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan pernyataan atau kalimat tanya tentang kenapa guru di Indonesia itu sangat rendah kualitasnya. Itu sudah banyak beredar ya, atau sudah banyak dicangangkan oleh para tokoh-tokoh pendidikan kita di Indonesia. Nah, tentu ini tidak terlepas dari data-data yang ada terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia gitu, dan berimpak pada guru yang juga dianggap dinilai tidak berkualitas. Nah, itu berdasarkan dari para pakar pendidikan. Nah, kalau kita berbicara soal kemajuan suatu bangsa, maka hal ini itu tentu dipengaruhi yang namanya pendidikan, ya. Jadi, percaya nggak percaya, pendidikan itu sangat penting atau bahkan bisa dijadikan sebagai kunci utama suatu bangsa untuk bisa berubah menjadi bangsa yang lebih maju gitu ya. Karena pendidikannya yang berkualitas dan juga akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, ini yang menjadi tantangan di Indonesia, bahwa ternyata banyak guru-guru itu yang dinilai oleh para pakar pendidikan itu bahwa mereka itu tidak memiliki kualitas yang mumpuni. Nah, saya juga tidak paham dengan seperti apa level kualitas suatu guru, kemudian bisa dinyatakan seseorang itu dinyatakan memiliki kualitas yang bagus. Nah, terlepas dari itu, saya mau menjelaskan beberapa hal yang terkait bahwa kenapa guru di Indonesia itu memiliki kualitas yang sangat rendah gitu ya. Yang pertama, bahwa harus kita pahami bahwa pentingnya pendidikan itu untuk kemajuan bangsa. Nah, pendidikan itu dianggap sebagai sebenarnya kunci utama bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, jadi suatu bangsa yang maju tentu membutuhkan generasi yang berkualitas yang tercipta melalui sistem pendidikan yang baik. Nah, pendidikan itu adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan menghasilkan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya itu bisa mendorong kemajuan suatu bangsa. Tetapi saya juga agak tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena untuk bisa menciptakan guru-guru yang berkualitas, ya sebenarnya itu juga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, ya dalam hal ini adalah mungkin dari presiden atau kementerian gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang banyak sekali dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tetapi justru dengan sumber daya alam yang banyak, seakan-akan kita itu dimanjakan, dan berbeda sekali dengan negara-negara yang hampir tidak memiliki ya sumber daya alam, yang mereka survive-nya lebih keras dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Nah, karena dengan ditunjang sumber daya alam yang mumpuni, pada akhirnya lahirlah begitu banyak koruptor-koruptor yang ada di Indonesia, sehingga mungkin ada dana-dana atau anggaran-anggaran yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk ke dana pendidikan itu lebih banyak kemudian dialokasikan ke hal-hal yang lain yang menimbulkan pada akhirnya korupsi ya, praktek-praktek korupsi ini gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sebenarnya dibutuhkan peran guru dalam pendidikan. Nah, kualitas pendidikan ini sangat bergantung pada kualitas guru. Jadi, guru yang berkompeten dan profesional itu sangat diperlukan untuk menghasilkan generasi yang mampu membawa perubahan. Seperti halnya misalnya makanan berkualitas itu membutuhkan bahan dan koki yang terampil. Kemudian pendidikan membutuhkan tenaga pengajar yang kompeten dan sistem pendidikan yang baik. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah masalah profesionalisme guru gitu ya. Jadi, meskipun banyak guru yang berkompeten, ada banyak kasus di mana guru tidak menunjukkan sikap profesionalisme dalam mengajar. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari perilaku guru yang sering tidak hadir, tidak memberikan pengajaran yang efektif, atau tidak mengikuti etika profesi guru yang seharusnya menjadi panutan bagi murid ya. Nah, tentu ini juga bisa apakah ini bisa dimaklumi, saya juga tidak tahu gitu ya. Mungkin dinilai tidak profesional karena mungkin honorariumnya kecil dibandingkan dengan tanggung jawab yang harus dibeban oleh para guru gitu. Apalagi guru-guru saat ini itu banyak sekali mendapatkan ketidakadilan atau kriminalitas mungkin ya, bisa dikatakan semacam itu. Jadi ketika misalnya ada beberapa kasus guru menegur siswanya gitu, yang baper bukannya siswanya, malah menjadi yang baper adalah orang tuanya, yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai sasaran oleh muakan orang tua terhadap guru gitu. Nah, jadi di posisi ini guru itu juga serba salah gitu. Di sisi yang lain mau menegur, ya nanti takut
disalahkan sama orang tua muridnya, kalau tidak ditegur nanti dianggap tidak profesional. Ini juga yang menjadi hal yang harus kita melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, kemudian yang keempat itu pengalaman pribadi dalam dunia pendidikan. Nah, kalau ini pengalaman pribadi, kita berbicara tentang pengalaman pribadi itu saat masih di bangku sekolah ya, di mana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam cara guru mengajar, seperti guru yang suka ngambekan ya, jarang masuk kelas, namun memberikan tugas yang tidak sesuai harapan. Nah, hal ini itu memberikan gambaran bahwa masih ada banyak guru yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, berikutnya itu adalah penurunan kompetensi guru di Indonesia. Nah, untuk mengukur kualitas guru, ada berbagai instrumen yang digunakan seperti misalnya uji kompetensi guru, kemudian uji nasional misalnya, dan program International Student Assessment ya, atau yang disebut dengan PISA gitu. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih rendah. Nah, hasil dari uji kompetensi guru ini menunjukkan bahwa 81% guru di Indonesia itu tidak mencapai nilai minimum yang diharapkan. Di mana rata-rata nilai guru Indonesia pada ujian nasional di tahun 2022 itu adalah 54,6 yang masih jauh dari bawah standar yang seharusnya yaitu 55. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa guru itu dinilai tidak atau memiliki kualitas yang sangat rendah gitu, karena dilakukan uji kompetensi pada tahun 2022. Nah, itu yang menjadi dasar ya kenapa kemudian guru itu memiliki kualitas yang rendah, misalnya semacam itu. Nah, berikutnya yang keenam itu adalah standarisasi guru yang rendah. Nah, salah satu juga penyebab rendahnya kualitas guru di Indonesia itu adalah standarisasi yang rendah untuk menjadi seorang guru gitu ya. Nah, banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, itu masih menerima pelamar dengan pendidikan di bawah S1 atau D4 gitu. Nah, bahkan lulusan SMA atau SMK. Nah, hal ini terjadi karena banyak sekolah-sekolah yang terutama di daerah-daerah terpencil itu kekurangan tenaga pengajar. Dan guru-guru yang berkualitas itu cenderung tidak tertarik untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut karena kurangnya insentif dan fasilitas yang memadai. Nah, inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus nih bagi pemerintah. Kalau pemerintah itu mau berpikir bahwa negaranya itu di beberapa tahun ke depan itu mau maju, maka pendidikanlah yang harus diutamakan. Ya, anggarannya dinaikkan. Gaji guru-guru ditingkatkan gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas sekolah harus memadai. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketujuh itu adalah kesenjangan kualitas guru di antar sekolah. Nah, kalau ini itu sudah tidak lagi menjadi isu hangat ya gitu ya. Karena fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori pasar tenaga kerja. Nah, di mana tenaga kerja yang lebih terampil itu cenderung mencari pekerjaan yang memberikan kompensasi yang lebih tinggi gitu. Nah, akibatnya guru-guru yang berkualitas terkonsentrasi di sekolah-sekolah elit yang memiliki anggaran yang lebih besar. Sementara sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas itu hanya bisa mendapatkan guru dengan kualifikasi yang lebih rendah. Nah, hal ini itu menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah. Nah, berikutnya itu adalah pandangan masyarakat terhadap profesi guru. Nah, profesi guru di Indonesia itu masih dipandang sebagai profesi yang kurang bergengsi gitu, dan seringkali dipilih hanya sebagai pilihan alternatif bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan lain. Nah, berbeda dengan profesi bergengsi seperti misalnya dokter, kemudian pengacara, atau pilot. Nah, di mana profesi guru ini kurang menarik minat banyak orang karena gajinya yang rendah dan standar yang mudah dicapai gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan banyak guru yang tidak sesuai dengan minat atau kompetensi menjadi guru gitu. Nah, yang kesembilan itu adalah kebutuhan untuk meningkatkan standar gaji guru gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini disarankan untuk meningkatkan gaji guru secara signifikan, misalnya menjadi 20 juta per bulan, namun dengan syarat kompetensi dan standar pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau diterapkan dengan cara ini, tentu profesi guru itu dapat menjadi profesi yang bergengsi dan menarik bagi orang-orang yang benar ingin berkarir dalam pendidikan. Nah, selain itu, hanya guru-guru atau orang-orang yang berkompeten yang akan memilih menjadi guru karena adanya seleksi yang ketat, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ya, gaji guru di negara-negara yang lain itu jauh sekali dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Jauh yang dimaksud seperti apa? Kalau di negara-negara yang lain itu jauh lebih tinggi gitu ya.
Coba kita lihat, kalau misalnya seperti di negara-negara maju seperti di Jepang, kemudian China, itu gajinya itu mereka bisa mencapai 40 sampai 60 juta per bulan gitu. Nah, berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Di Indonesia aja itu untuk kenaikan yang 500.000 saja itu sudah heboh gitu. Dan itu memang patut disyukuri, 500.000 aja itu sudah alhamdulillah gitu ya. Nah, coba kalau misalnya mereka guru-guru itu mendapatkan gaji seperti layaknya di negara-negara yang maju. Padahal negara-negara maju itu kalau kita lihat hampir tidak ada sumber daya alamnya, tetapi mereka bisa memprioritaskan sebuah pendidikan itu menjadi hal yang lebih umum gitu atau yang lebih penting gitu. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah potensi, solusi, dan tantangan implementasi. Jadi meskipun meningkatkan gaji dan standar pendidikan guru dapat menjadi solusi yang efektif, nah tantangan utamanya adalah mengimplementasikan kebijakan ini yang bergantung pada anggaran pemerintah, kemudian ada pengawasan yang ketat, dan reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Nah, pembicara kita itu percaya bahwa jika kebijakan ini diterapkan dengan benar, maka kualitas guru di Indonesia itu bisa menjadi meningkat secara signifikan. Jadi kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat masalah kualitas guru di Indonesia itu tidak sebenarnya hanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan individu, tetapi juga oleh sistem pendidikan yang tidak mendukung profesi ini secara memadai. Nah, untuk menciptakan perubahan yang berarti, penting untuk meningkatkan standar pendidikan dan menggaji guru yang layak agar profesi dihargai lebih tinggi dalam masyarakat. Jadi itulah Bapak Ibu, jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari hasil data di PISA yang kemudian juga berdasarkan dari masukan-masukan dari para pakar-pakar pendidikan. Terima kasih, nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.